Halo guys ya, kembali lagi di channel gue Real Story. Wah, udah lama guys gak buat video guys ya. Soalnya kemarin-kemarin itu masih sibuk kerja juga, terus ada urusan lain guys. Nah sekarang udah sempat ya kan dikasih waktu buat konten lagi guys. Nah sekarang gue akan membahas tentang bukan sebuah kejadian ataupun permasalahan guys ya, tapi lebih tepatnya itu adalah sebuah momen yang sangat-sangat dirindukan oleh sebagian banyak orang seperti itu. Nah, dan sekarang gue akan membahas tentang kenapa sih kebanyakan orang-orang itu merindukan tahun 2019. Ada apa sebetulnya dengan tahun 2019 itu, guys? Kenapa kebanyakan orang itu banyak yang merindukan tahun 2019? Ada apa sih di tahun 2019 itu, guys? Nah, satu sisi gue nanya kan, ke seseorang ya, dan dia masih pelajar gitu, guys. Katanya dia itu kangen ataupun rindu ke tahun 2019 karena tepat pada waktu itu semua sekolah-sekolah itu akan diliburkan, guys. Ada yang memiliki alasan demikian. Bahkan di tahun 2024 sekalipun ya, justru gue nanya kan ke teman gue, lu rindu nggak tahun 2019? Terus jawaban dia, ya rindu banget lah bro. Ngapain gak rindu? Paling indah itu di tahun 2019. Katanya gitu guys. Justru teman gue nanya-nanya lagi ya kan. Gak taunya dia merindukan corona. Buat apa cowok corona dirindukan cowok? Bukankah itu penyakit kan? Emang katanya guys. Cuman kalau gak gara-gara penyakit itu, kita gak bakal libur katanya. Jadi untuk teman-teman gue yang masih sekolah ataupun kuliah guys, mereka itu mengharapkan corona ini balik kembali. Ini memang udah sinting orang-orang kata gue. Nah di sisi lain, banyak orang-orang yang memiliki rezeki ataupun sebuah momen kebahagiaan guys, termasuk gue sendiri. Ada yang pertama adalah aku lihat di tulis di sosmed ya kan, di IG, TikTok, dan juga di sosmed yang lain. Mayoritas orang-orang ini yang sekarang ya guys ya, dia tuh suka menyendiri, introvert. Mereka itu memiliki sebuah kenangan yang bahkan tidak mungkin bisa dilupakan seperti itu guys. Nah, dan alasan orang-orang yang merindukan 2019 itu kebanyakan karena ada seorang yang tidak bisa lepas ya guys ya. Sampai sekarang yang ada di hati orang-orang ini yang merindukan tahun 2019. Ya, istilahnya mereka itu memiliki sebuah hubungan yang amat sangat spesial gitu, yang sangat-sangat membahagiakan. Ya mungkin udah dirasa cocok ya kan. Jadi kalau udah saling suka, saling senang, saling sayang gitu ya. Terus berakhir kan mungkin rasanya menyakitkan guys. Dan kata orang-orang ini, gak akan pernah ada lagi pemenang bagi wanita di dalam hatinya guys, seperti itu. Kenapa dia berkata demikian? Karena seseorang yang dia temui di tahun 2019 itu akan tetap menjadi pemenangnya. Seperti itu. Nah, dan gue heran guys, apalagi keistimewaan di 2019. Kalau menurut gue sendiri, ya memang betul guys ya. Karena gue dikasih rezeki ya kan. Gue bisa, alhamdulillah mampu beli motor CBR 250. Dan itu adalah momen-momen yang sangat membahagiakan guys ya, dalam hidup gue. Karena memang tepatnya itu juga barengan, memang tepat pada tahun 2019. Alhamdulillah rezeki yang maha kuasa ya guys ya. Gue bisa punya CBR 250. Jadi memang kalau ada orang-orang yang ngomongin misalnya kangen rindu 2019, ya sama sih, gue juga gitu. Dan setelah 2019, 2020 masih mendingan, 2021 ke atas guys ya. Dunia gue seakan-akan itu berubah guys. Yang dulunya juga ceria ya kan gitu. Yang dulunya juga semangat, smart gitu. Sekarang gue udah berubah menjadi seorang introvert. Karena apa? Memang karena itu guys. Sesuatu yang membahagiakan di 2019 udah gak ada lagi guys dalam hidup gue. Gue juga mikirnya, kenapa sih gue harus terikat dengan seorang yang udah pergi ya kan? Terlebih lagi dia juga udah bersama orang lain ya kan. Cuman kalau cowok emang gitu guys. Dan di saat gue ingin melupakan, gak taunya tetap gak bisa guys ya. Hanya berusaha untuk menguatkan segala sesuatu yang udah terjadi. Dan banyak lagi guys ya, momen-momen yang udah ada bahkan dari artis sendiri ya guys ya.
Dari artis-artis papan atas sekalipun, contohnya Cinta Laura guys ya. Dia menemukan cintanya pada tahun 2019. Dan mungkin bisa jadi si Cinta Laura ini guys ya, merindukan tahun tersebut. Dan apabila kalian melihat sebuah FYP yang sering keluar di TikTok, di sosmed-sosmed yang lain juga kan, banyak orang-orang publik ini mengatakan 2019 udah 5 tahun yang lalu ya guys ya. 2019 udah 4 tahun yang lalu. Banyak seperti itu guys. Bahkan dari 2021. Gue juga udah uh, sering lah mendengar kata-kata itu. Nah, dan setelah ditanyain guys ya, hanya dua guys yang mereka rindukan. Yang pertama, ini kan dalam sejarah manusia nggak boleh berdekatan, nggak boleh berpegang-pegangan, dan libur sekolah hampir 2 tahun. Itu momen yang paling dirindukan oleh banyak orang mungkin. Tapi kalau untuk yang udah lulus ya enggak juga guys ya. Nah cuman kalau bagi yang udah lulus ini guys, yang mereka rindukan itu adalah seseorang yang mereka temukan, yang mereka kenal pada tahun 2019. Dan mereka berkata bahwa tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkan seseorang yang pernah dia temuin di tahun 2019. Itu guys. Gue juga heran sih. Ya, memang kebanyakan orang-orang ini memiliki momen bahagia guys pada tahun 2019. Entah dari itu eh, mungkin ya kenal ke seseorang, punya pasangan, atau bahkan di pertemanan guys ya. Apalagi waktu 2019 itu masih seru-serunya si PUBG ya kan. ML juga lah, apalagi Free Fire kan. Nah, tiga hal ini sangat dirindukan guys oleh orang-orang yang mungkin untuk sekarangnya udah nggak bisa kumpul lagi ya kan. Cuman misalnya meskipun mereka itu ingin mengulangi sebuah momen membahagiakan yang pernah mereka lakukan itu, jika mereka ingin mengulangi hal tersebut ya guys ya pada tahun sekarang, kesannya itu memang agak sedikit berbeda katanya guys. Seolah-olah ada sesuatu yang kurang seperti itu. Tapi kalau menurut gue sendiri, gue juga mikirnya gini guys. Kenapa di tahun 2019 dan juga di tahun 2020 itu seolah-olah kita itu memiliki sesuatu yang sangat-sangat berharga. Dan bisa dikatakan itu 2 tahun tersebut ya guys ya, 2019 dan 2020 adalah tahun terbaik yang mungkin pernah terjadi dalam hidup seseorang gitu guys. Ya memang nggak semua orang punya momen indah pada waktu tersebut, tapi lebih banyak yang memiliki momen indah guys. Nah gue mikirnya gini, kenapa 2019 sama 2020 ini kok bisa membahagiakan? Lantas kenapa 2021, 22, 23, bahkan sekarang 2024 menjelang 2025 seolah-olah semuanya udah nggak ada men gitu. Kayak hambar gitu, kayak nggak ada semangat rasa ataupun ya intinya kehidupan seolah-olah berubah guys. Gue mikirnya gitu ya. Apa mungkin 2019 dan 2020 itu adalah sebuah momen puncak kebahagiaan yang mungkin akan ditutup kemudian diisi dengan tahun berikutnya dengan penuh segala masalah ataupun ujian guys. Aku mikirnya gitu sih. Dan cuman seandainya ya guys ya bisa kembali pada tahun 2019, gue berani yakin, gue berani taruhan, gue berani sumpah, banyak orang yang berharap bisa balik ke tahun tersebut guys. Entah itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Karena memang momen-momen di tahun tersebut itu memang beda guys. Bahkan teman gue sendiri, semenjak dia putus sama orang yang dia temuin ya guys ya, di 2019, dia berharap bisa melupakan ya guys ya, intinya move on lah gitu, dengan cara dia itu mencari pasangan hidup yang lain seperti itu. Namun di saat dia menemukan pasangan yang lain ya guys, terus apa kata dia? Aku ngelihat cewekku ini bro, seolah-olah yang terlihat itu adalah seseorang yang pernah gue temuin di masa lalu katanya. Kenapa sih lu kok gak bisa lupain dia guys? Aku nanya gini kan, katanya itu adalah momen terindah yang pernah dia dapat seumur hidup guys. Kebanyakan orang-orang, memang tidak semuanya, cuma kebanyakan orang-orang berkata hal demikian. Jadi untuk sekarang ya teman-teman semuanya yang nonton channel gue Real Story ini ya guys ya,
ini memang bukan sebuah kejadian ataupun kontroversi yang lama-lama guys. Nggak. Ini gue cuman menjelaskan sih dan juga bertanya ya kan, momen apa ya, mungkin ada dari kalian yang memiliki momen-momen indah gitu kan ya, kalian bisa komen aja dah di kolom komentar. Dan seandainya guys ya, bisa ya, seandainya bisa kembali ke tahun tersebut, kayaknya gue udah mesen duluan guys tiketnya. Karena apa? Karena memang semakin tahun ke belakang memang seolah-olah semakin berat guys. Gue juga udah berusaha, tapi kenapa belum sukses ya kan, untuk ngebahagiain orang tua gue. Gue juga udah nyari pasangan tapi nggak pernah langgeng gitu ya kan, selalu gagal gitu guys. Sampai suatu ketika ya kan, mas gue bilang gini, lu mau nunggu apa sih untuk keluarga? Nah gue bilang kan, gue masih pengen punya pengalaman, ilmu, terus juga eh, relasi. Gue ngomongnya gini kan, nah kalau nikah gimana, katanya gitu guys, katanya mas gue. Terus gue jawab kan, gue aja belum ngebahagiain orang tua gue, gimana caranya gue ngebahagiain anak orang, gue nanya gitu guys, dengan harapan setelah gue sukses guys. Dengan harapan seperti itu, ternyata dunia berkata lain, dunia punya realitanya sendiri guys. Sukses juga kagak, bersama seorang yang gue cintain juga kagak, melupakan seseorang yang gue cintai juga kagak bisa, gagal gitu. Seperti itu. Dan yang lebih parahnya lagi adalah uh, berharap bisa membahagiakan orang tua ya kan, dengan cara mungkin orang tua gue tuh guys ya berharap gue nikah, padahal kan bukannya gue gak mau nikah, tapi kan kasihan ya guys ya kalau nggak ada karir yang bagus, bukannya gak berani gitu ya nanggung anak orang, risikonya anak orang, bukannya gak berani, cuman lebih ke kasihan gitu guys ya kalau misalnya eh, apa namanya, ngebebanin orang lain seperti itu, dengan harapan gue lebih sukses dulu baru gue mau nikah, dan berharap orang tua gue masih ada, tapi kenyataan lebih berkata lain. Sukses kagak, orang tua juga gak ada, dan itu merupakan sebuah penyesalan yang pernah terjadi dalam hidup gue sendiri guys. Jadi ya, so gimana teman-teman semua, ada yang punya momen indah kah di pada tahun 2019 2020, atau mungkin kalian merasa terpuruk pada waktu tersebut tapi sekarang kalian bahagia? Kalian bisa menceritakannya di kolom komentar. Jadi ya inilah yang pengen gue ceritain ya kan, sama semua orang gitu yang nonton channel gue, karena gue berharap guys ya ada seorang yang bisa mengalahkan seorang yang mungkin gue kenal pada tahun 2019 itu. Cuman kayaknya sih belum waktunya sih. Jadi gimana teman-teman semuanya, apakah kalian sekarang udah bahagia? Apakah kalian terpuruk terlebih dahulu pada tahun 2019 kemudian sekarang kalian bahagia, atau kalian lebih bahagia terlebih dahulu baru sekarang? Kalian bisa menceritakannya di kolom komentar guys ya. Jadi ya, sampai di sini dulu guys ya untuk video ini. Ya jangan lupa ya guys ya dukungannya dengan cara klik tombol like, comment, and subscribe, dan jangan lupa di share juga guys ya. Dengan harapan gue ingin lebih membuat konten yang lebih berkualitas lagi guys ya. Mohon dukungannya guys. Dan gue harap bisa menjadi bahu untuk kalian-kalian yang merasa terpuruk untuk bersandar gitu guys ya. Gue harap gue bisa nguatin kalian semua. Karena gue juga pernah berada di posisi yang mungkin nggak pernah berharap dalam hidup bisa gue alamin seperti itu guys. Jadi yo ya, terima kasih ya guys ya yang udah stay di channel gue. Ya, stay tune dan see you and bye bye.